Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berterima kasih sekali malam ini bisa ketemu dengan Bapak Ustadz Adiono dan juga Bapak Kiai Muhyiddin. Ada sesuatu yang mengganjal selama ini dalam diri saya, yaitu mengenai persoalan agama Islam. Bahwa di situ kadang-kadang saya ini yang orang awam itu sedikit kebingungan. Karena apa? Seolah-olah Nabi Muhammad itu menjadi sesuatu dimonopoli oleh suatu kelompok. Karena apa, di situ selama ini saya itu sering juga mendengar berbagai media, ada salah satu kelompok itu yang di situ menyatakan sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, maka di situ akhirnya mereka mendoktrin, termasuk ya orang-orang awam seperti saya ini, bahwa mereka mengatakan bahwa ketika saya termasuk, mungkin ya juga banyak lagi yang lainnya, ketika tidak mencintai dzurriyyahnya. Tapi dzurriyyah yang di sini yang dipahami saya itu kan ya mereka itulah. Saya nggak menyebut secara langsung siapa. Tapi di situ intinya apakah benar bahwa di situ kelompok-kelompok yang menyatakan mereka itu ketika saya ini tidak mencintai kelompok mereka, itu nanti saya tidak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Di situ juga akhirnya timbul dalam pemikiran saya pribadi, apakah benar? Ketika itu benar, artinya di situ agama ini menjadi sesuatu yang dimonopoli oleh suatu kelompok. Karena apa? Ketika memang benar mereka merupakan sebuah dzurriyyah Nabi, artinya agama itu dimonopoli oleh kelompok daripada dzurriyyah Nabi. Saya nggak tahu apakah dzurriyyah betul atau enggak. Intinya di situ apakah benar bahwa kelompok mereka itu bisa memberikan syafaat pada umat Kanjeng Nabi, bisa menyelamatkan. Katanya ketika bahkan mereka orang-orang seperti saya atau yang lainnya itu membenci mereka, itu justru akan dilaknat, tidak akan mendapatkan syafaat. Itu bagaimana menurut Pak Ustadz Adiono, ya Pak Kiai? Monggo. Dengan langsung. Oke, terima kasih atas masukannya mengenai tentang agama. Bicara tentang agama secara mutlak, agama itu katakan tiap-tiap yang mengatasnamakan agama, artinya gitu. Karena agama berdiri itu berdasarkan ya dari kepercayaan, keyakinan, sampai merujuk pada sebuah nama agama. Nah, kalau tentang agama sudah katakan untuk universal, pengakuan yang tadinya entah itu pengakuannya keluarga sekalipun, katakan kok ibarat pembawa agama itu sang suami, berarti itu istrinya atau keluarganya. Oke? Ya. Jadi masalah agama itu kan simbol universal. Maka kalau sebuah agama diakui oleh keluarganya sendiri atau saudaranya sendiri atau kelompoknya sendiri, itu termasuk perbuatan oknum di dalam agama, bukan dari agama itu sendiri. Nah, kalau toh sudah disebut agama, itu milik kita semua yang condong pada agama itu sendiri. Nah, sehingga kata agama atau suatu misal Islam, ya misal Islam ini kalau sudah katakan tersepakati, ya bukan milik keluarga lagi, sehingga milik universal, sehingga hukumnya juga universal, tidak bisa diakui oleh keluarga tertentu atau kelompok tertentu. Nah, di situ. Tapi karena
katakan kedekatan hubungan keluarga, sehingga dia menurut katakan keluarga sendiri itu berhak mengakui itu secara perorangan, padahal itu termasuk oknum. Kalau kok memang itu dijadikan sebuah landasan untuk katakan menguatkan dzurriyyahnya. Oke, kita bicara agama berarti kita harus merujuk ke Al-Qur'annya. Di situ surah Al-Baqarah ayat 256. Itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tentang agama atau masuk dalam beragama, entah agama apapun, ini istilahnya aturan agama, entah itu agama Islam, entah itu Buddha, atau sekaligus yang baru terakui adalah Konghucu ya. Konghucu itu sudah diakui agama. Nah, itu di situ menganut suatu agama apapun, seseorang itu tidak ada unsur paksaan, atau sama juga berarti kita harus mengikuti suatu agama ini tidak harus dipaksa atau boleh memaksa, jadi sukarela. Karena beragama tujuannya kan untuk beribadah dengan Tuhannya masing-masing, untuk pengabdian diri terhadap agamanya masing-masing. Lawang istilah beribadah atau pengabdian diri terhadap Tuhannya kok dipaksa, ini kan sangat nggak masuk akal banget. Ini termasuk, ya kalau pendapat saya pribadi, ini termasuk pengerdilan diri. Karena apa? Sebuah agama untuk memaksakan pada lain orang, bahkan sampai kadang teraniaya gara-gara agama. Nah, ini berarti agama sudah istilahnya dipelintir menjadi politisasi. Sedangkan istilahnya tanpa pemaksaan pun sampai sekarang katakan jarang manusia beragama itu sampai kenal pada Tuhannya secara hakiki. Hanya seremonial saja, berbagai agama yang jalan hanya sebatas itu. Nah, itulah katakan agama. Jadi tadi bahwa masuk di dalam agama apapun itu tidak ada paksaan. Ya apalagi agama Islam. Agama Islam sudah katakan kalau betul istilahnya benar-benar mengikuti ajarannya Islam. Ini sangat nggak masuk akal banget. Nah, itu maka katakan itu hanya sebuah oknum saja. Oknum saja. Kalau dari Islamnya sendiri, Nabi pun sendiri tidak istilahnya punya hak untuk mengimankan seseorang, itu dia punya hak. Karena iman itu adalah langsung pada kehendak Allah itu sendiri. Itu tentang manusia kenal dengan istilahnya Tuhannya. Nah, bicara Islam ini kan kalau secara lugawinya itu mempunyai arti penyerahan diri. Jadi manusia harus bisa melakukan penyerahan diri atas kesadarannya manusia itu sendiri. Jadi nggak ada paksaan sama sekali. Kalau manusia itu bisa menyerahkan diri pada Tuhannya, berarti keegoannya manusia, nafsunya manusia, angan-angan pikiran tidak mungkin akan bisa mempengaruhi kesadaran itu sendiri. Sehingga manusia itu berdampak positif terhadap yang lain tentang kasih sayang, artinya hubungan sesama manusia bisa harmonis, apalagi hubungan dengan Tuhannya. Nah, ini terus yang itu Pak, berkaitan dengan masalah klaim, ya. Apa benar ketika di situ suatu kelompok itu mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi, di situ dia menyatakan bahwa
membuat sebuah pernyataan bahwa kelompok mereka itu di situ mempunyai hak prerogatif yang penuh, di mana itu ketika seseorang itu mencintai dzurriyyahnya itu akan mendapatkan syafaat Nabi, akan tetapi kalau tidak mencintai dzurriyyah Nabi maka mereka itu tidak akan mendapatkan syafaatnya. Ya. Itu bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz Haryono? Oke, justru pendapat yang semacam itu kalau kita telisik pada kesadaran itu suatu kekonyolan. Karena kenapa? Karena agama kok sangat dimonopoli oleh sebuah keluarga. Ini kekonyolan banget. Nah, dalam ayatnya di sini katakan tentang itu, Az-Zumar 54 tentang syafaat. Ini ayatnya, Kullillahi syafa'ati jami'an lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un. Dalam arti, katakanlah hai Muhammad bahwa syafa'atu jami'an, segala pertolongan atau semua katakan pertolongan, katakan Tuhan kepada manusia, semuanya jenis-jenis pertolongan apapun itu hanya milik Allah, lillahi, hanya milik Allah pribadi Allah itu sendiri. Jadi hak sepenuhnya itu adalah hak mutlak, bahwa pertolongan atau bisa disebut tadi syafaat itu mutlak milik Allah. Nah, kalau sudah mutlak milik Allah, manusia tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengakui bisa memberi pertolongan sama sekali, sedikit pun tak ada. Karena apa? Hakikat manusia adalah la haula wala quwata, mana bisa menolong sesama, menolong dirinya sendiri saja nggak bisa kok. Ini secara nyata. Tapi kalau secara pengakuan, nah itu kembali. Karena katakan dengan kajian Qur'annya yang sangat dangkal, tapi dia merasa cukup, itulah yang membuat istilahnya suka menjustis sesuatu yang padahal di situ ya belum apa-apa. Oke Pak, terima kasih. Bagaimana menurut Pak Kiai Muhyiddin, pendapat Pak Kiai Muhyiddin seperti halnya yang seperti yang tadi saya tanyakan kepada Pak Haryono, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang telah diuraikan oleh Pak Haryono, itu memang ada kesinkronan dalam sebuah hukum. Artinya memang bisa dikatakan benar, karena agama ini adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia. Sehingga apabila dia mengklaim itu seolah-olah mempunyai hak mutlak, padahal tadi sudah dikatakan dalam agama, di dalam Al-Quran juga mengatakan inna dina indallahi Islam. Benar, dari sekian banyak agama yang paling diridhoi itu agama Islam. Ini dalam arti khusus bagi orang Islam yang bisa mengatakan seperti itu. Kalau mereka bukan Islam, ya boleh mengatakan yang dia memiliki sebagai agama yang bukan Islam juga agama yang mutlak untuk dimiliki dia. Ya. Tapi kecenderungan kita bicara dalam mengklaim itu memang saya sendiri ya tidak cocok dengan apa yang diaturkan dalam Al-Quran, karena agama itu warisan yang dibawa oleh Rasulullah, termasuk dimiliki kepada umatnya. Siapa saja bisa memiliki, siapa saja bisa memeluk agama Islam, dan tidak boleh, artinya seandainya dia tidak cocok dengan apa yang dia kehendaki karena terbatas atau dia memiliki sebagai warisan Nabi, kemudian dia mendoktrin apabila tidak sesuai dengan apa yang diajarkan atau kecenderungan dari para
membekot agama dalam arti yang mendoktrin harus seperti duriahnya, padahal yang kata duriah sendiri sekarang kan masih viral, artinya kebenarannya belum bisa diyakini, kebenarannya belum bisa dibuktikan, bahkan sampai saat ini banyak yang mengatakan bahwa duriah tersebut termasuk batal karena dengan penyelidikan, dengan teori-teori mereka yang kaji, nyatanya tidak nyampe pada puncak kedurian yang sebenarnya. Artinya begini ya Pak Yai, ketika agama itu diklaim oleh salah satu kelompok, artinya agama itu justru dibawa ke ruang yang bersifat itu di situ eksklusif. Karena apa? Seolah-olah agama ini hanya milik golongan tertentu. Nah, padahal Islam itu sendiri bersifat kan universal, berarti bersifat inklusif. Ya. Manakala ketika agama itu dibawa ke ruang yang eksklusif, artinya justru seolah-olah agama Islam ini menjadi sempit pemahamannya. Ya. Ya, teman Pak Yai, matur suwun. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dari tadi kita istirahat sejenak untuk merasakan sesuatu yang ada. Nah, dan juga dongengan ini kita lanjut sambil ngopi. Ngopi itu kalimat sekarang udah pikiran. dingetrenkan, bisa disebut ngopeni pikiran, bisa disebut katakan ngobrol pengetahuan tentang iman dan lain sebagainya sesuai kebutuhan kita, asal obrolannya kita menemukan esensi yang positif. Monggo dipersilakan, barangkali ada yang mau menanyakan sesuatu. Masih melanjutkan yang tadi Pak Radiono. Artinya bahwa agama itu bersifat kan universal dan Iya. mutlak. Iya. Artinya agama itu sendiri yang diberikan Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa diklaim oleh itu yang menyatakan Suriah maupun apapun. Artinya agama ini bersifat umum, tidak bisa diklaim oleh suatu kelompok. Iya. Apa seperti itu maksudnya? Iya, itu memang seperti itu adanya. Kita kasih contoh yang kecil gampang ditangkap di masyarakat kita secara umum. Kita punya tanah yang luas, terus di wilayah kita kebetulan kok belum ada suatu masjid yang sekiranya dibangun di daerah itu. Maka kita wakafkan tanah tersebut, kita wakafkan buat masjid. Nah, arti wakaf di situ berarti kita menghentikan kepemilikan kita serahkan pada agama milik itu, sehingga masjid itu sudah milik agama. Lah kok terus anak waris kita menuntut hak itu? Secara hukum sama sekali nggak bisa, apalagi masjidnya diminta kembali, sedangkan tanah sak meter pun nggak bisa, karena itu sudah ya diwakafkan secara hukum. Itu contoh kecil. Nah, apalagi ini urusan agama secara universal. Sedangkan yang kaitannya dengan perorangan saja itu, yang katakan masalah baik itu bangunan masjid atau madrasah atau yang lain untuk keperluan agama. Kalau katakan kita sudah wakafkan, ya itu mulai saat itu tertanda tangani, saat itulah sudah kita akan lepas dari kepemilikan pribadi, sehingga itu milik umum yang yang diserahkan oleh atas nama agama itu. Itu monggo yang lain barangkali. Monggo Pak Yakin barangkali menambahi. Istilah agama, kalau misalnya yang saya ini, kalau saya salah belum langsung dibentuk yang tadi ini
itu kan kayak sebutannya nomenklatur umat lah Pak. Iya. Umat yang menamakan. Iya. Nah, tapi itu lah. Nah, kalau misalnya menilik kembali ke awal keberadaan sesuatu yang dinomenklaturkan sebagai agama tadi, di setiap inti awal katakanlah penciptaan manusia mungkin, Iya. sehingga manusia itu mengenal Tuhannya, yang itu menjadi katakanlah inti apa yang dibawa, katakanlah risalah yang dibawa dari tiap agama dari awal hingga sekarang. Iya. Kalau misalnya ditarik garis intinya kan tadi katakanlah mengenal Tuhan kalau tadi Iya. Ustadz Kadiono. Nah, tapi dalam perjalanannya di tiap budaya atau tiap era kelahiran manusia, setiap era memuncul katakanlah pembawa risalah-risalah. Kalau mungkin di sekitar disebutnya ada nabi-nabi. Tapi juga di situ juga muncul katakanlah akhirnya dari tiap nabi itu dinomenklaturkan, misalnya ini Daud membawa kitabnya ini, Injil agamanya ini. Nah, padahal hakikatnya hanya satu. Nah, berkembangnya ke sini itu kan seolah agama yang didasarkan oleh wahyu yang disampaikan oleh pembawa risalah. Iya. Berkembang ke sini kan ada nomenklatur karena nomenklatur itu juga disahkan oleh sebuah negara misalnya. Ada juga kayak bukan semacam mungkin sebutannya agama tapi bukan, ya mungkin dari wahyu juga, cuma secara sejarah tidak agak sedikit berbeda dengan tadi yang ada kerasulan atau kenabian tadi lah. Itu penjelasannya gimana Kang Kadem? Misalnya kayak Konghucu atau apa, atau mungkin hasil pemikiran manusia yang akhirnya disepakati banyak umat akhirnya dinomenklaturkan sebagai agama misalnya, atau sebagai kepercayaan. Iya, maka itulah karena masalah semakin kesini semakin kompleks. Kompleks dalam apa? Dalam kerancuannya untuk istilahnya melengkapi simbol-simbol agama, sehingga bahkan katakan salah dalam cara pemakaiannya. Nah, berarti itu telah katakan menyimpang dari kebenaran agama itu sendiri. Nah, maka yaitu diperlukan suatu kontrol ya, kontrol, karena pokok agama adalah satu untuk mengarahkan manusia bisa bertemu dengan Tuhannya, itu secara keilmuan. Terus lalu katakan hubungan sesama manusia itu biar harmonis, gitu kan. Yang ketiga adalah istilahnya mengajarkan manusia agar percaya adanya hari akhir, yaitu kematian. Nah, itulah kalau tiga substansi itu kok istilahnya bisa diuraikan. Nah, itulah katakan dasar-dasar agama. Nah, untuk menuju agama sendiri itu kan tadi kesepakatan, bukan keakuan diri, tapi kesepakatan mutlak, baik melalui agama apa melalui negara, sekaligus katakan ya melalui kata beberapa kelompok yang ada. Nah, ini istilahnya menjadi suatu hukum gitu ya, karena hukum itu atas kesepakatan, bukan hukum itu dilahirkan dari perorangan, merembet keluarga atau sanak saudara, bukan seperti itu namanya hukum rimba. Saya kira demikian. Saya ikut mau bertanya, masih ada hubungannya dengan Pak Budi. Ya. Ketika Pak Budi tadi menanyakan tentang nomenklatur, Ya. artinya kan berarti saya ingin menanyakan tentang ayat yang menyatakan inna dina inda wahi Islam. Ya. Itu kan sering diterjemahkan kata inna din itu dikatakan kan agama. Ya. Itu sebenarnya penjelasannya gimana sih? Ini kan menurut saya kan agak sedikit saya kurang paham juga. Iya. Monggo. Oke, terima kasih. Inna dina inda wahil Islam. inda wahil Islam ya. Nah, Islam. Dalam arti sesungguhnya bahwa agama yang di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, kalimat ini masih katakan istilahnya bermakna cabangnya atau
bermakna bercabang. Karena kalimat Islam ini bukan berarti untuk menyebut agama tadinya itu gitu. Jadi istilahnya kalimat Islam itu mengarahkan makna Islam itu sendiri adalah penyerahan diri atau berserah diri. Nah, namun pada saat itu kebetulan untuk menamakan Islam. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah kalau Islam ini berarti kalau ibarat di secara syar'inya memang kayak gitu, tapi secara hakikinya katakan ayat itu bahwa menunjukkan katakan agama yang bisa bersanding dekat dengan sisinya Allah itu, yang mendekati sisi Allah itu adalah suatu penyerahan diri. Jadi manusia siapapun dengan agama apapun kalau pengabdiannya terhadap Allah itu bisa berserah diri. Nah, ini yang diartikan katakan di sisinya Allah itu. Nah, itu Pak Kabdi. Kalau yang berhubungan dengan kata atin itu sendiri maksudnya apa sebenarnya? Kata atin itu. Atin ini bisa diartikan itu suatu katakan pedoman gitu ya. Nah, sedangkan pedoman kan macam-macam. Karena atin itu sendiri katakan bisa diartikan contoh kayak hari kiamat, hari pembalasan gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim, di sini maliki yaumiddin itu kan. Ini kan tafsir, bukan secara lugat yang secara kemutlakannya. Ini diambil dari arti sebagian. Ya ada kaitannya tapi jauh, memerlukan kata sambung yang banyak. Nah ini yang merepotkan kan itu, gitu ya. Oke, gitu aja tadi. Monggo yang lain barangkali ini kurang monggo diungkap lagi ya apa. Kata tadi istilahnya inadina, udah jelas itu katakan ayatnya ini ada penguatnya, yaitu ada harfu taukid yang istilahnya di situ inna. Ini sungguh, memang sungguh katakan agama yang katakan benar itu istilahnya di sisi Allah. Umpama ini dikali yang benar lah, yang benarnya agama itu apa? Nah tadi pokok permasalahan agama itu adalah istilahnya mengajak atau mengajarkan manusia agar bisa bertemu dengan Tuhannya. Syarat mutlak katakan manusia atau hamba bertemu dengan Tuhannya ini harus bisa mensucikan diri dan penyerahan diri, kan gitu. Nah, satu kata penyucian diri atau ikhlas lah bahasa itu, ikhlas atau mukhlis, dan juga istilah berserah diri. Berserah diri artinya apa? Pengabdian yang tanpa pamrih apapun kan. Nah ini kata dasar agama di situ. Maka Islam bisa disebut katakan ya secara nama itu bagus sekali. Namun tinggal istilahnya pembawa ini tafsirnya masuk ke penyerahan diri tidak. Nah ini ya perlu kita berpikir bersama untuk menuju yang sebenarnya Islam itu apa. Oke, tadi jawaban-jawaban yang telah diberikan Bapak Kadiono ya sudah saya pahami lah, meskipun tidak seluruhnya, tapi di situ memberikan sebuah pencerahan yang sangat bagus sekali bagi saya pribadi, mungkin juga bagi saudara-saudara yang lain. Di situ intinya bahwa agama itu bersifat universal, bukan milik kelompok maupun perorangan, artinya mutlak milik manusia agama itu sendiri. Yang saya tangkap seperti itu ya Pak. Iya. Oke, mudah-mudahan ini akan menjadikan sebuah bentuk edukasi untuk berpikir kritis. Jangan lupa juga buat sahabat-sahabat netizen barangkali melihat video ini untuk memberikan dukungan, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Saya sampaikan dengan Pak Kadiono untuk memberikan closing statement. Oke. Terima kasih atas semuanya masukan, baik tanggapan maupun pembahasan yang kita uraikan bersama. Ya,
itu istilahnya tidak luput katakan mungkin ada benar dan ada salahnya. Namun apabila kok didengar ada pertentangan apa yang kita sampaikan, ya mari kita kembali pada yang maha benar itu sendiri. Namun sebaliknya, kalimat itu katakan tadi, kita kembali pada Allah, itu istilah majasnya, tapi kalau secara hakikatnya tertulis di Al-Quran. Wa idza tanasyatu farudduhu ilallah. Lah itu kata majasnya. Kalau hakikatnya, kalau ada pertentangan di dalam Al-Quran, kembalilah ke lafaz Al-Qurannya. Di situ akan bisa menghakimi. Al-Quran bisa menghakimi permasalahan itu dengan ilmu Quran. Itu saja untuk inilah, barangkali ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.